Buat kalian yang belum tahu negara ini, Qatar hanyalah sebuah negara kecil berbentuk semenanjung di Timur Tengah, yang berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah selatan dan Teluk Persia di sebelah utara. Atau lebih gampangnya, luas negara ini hampir sama dengan Provinsi Banten. Satu kata yang bisa menggambarkan Qatar adalah negara tajir. Yap, negara ini memang benar-benar luar biasa kaya. Sekarang ini Qatar sedang berusaha untuk membangun segala infrastruktur guna mensejajarkan dirinya dengan negara kaya lainnya di Jazirah Arab seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Saudi Arabia. Dan setelah dinyatakan oleh FIFA sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia tahun 2022, Qatar kian gencar dalam pembangunan di berbagai sektor, terutama ekonomi dan pariwisata. Sebenarnya geliat pembangunan sudah lama dirasakan ketika Qatar menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 2006. Sebelum itu juga Qatar sudah mengklaim sebagai negara terbuka atau open country terhadap hal-hal yang berbau budaya barat. Meskipun masih ada pembatasan terhadap beberapa hal yang oleh agama Islam dilarang seperti alkohol, karena Qatar adalah negara berbasis syariah Islam dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dan berikut daftar 5 fakta mencengangkan Qatar yang gak kalah dari Dubai. Negara terkaya di dunia. Qatar menjadi pemain kunci baik secara regional ataupun global, dan dalam beberapa tahun belakangan ini ditandai antara lain dengan keberhasilan negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022. Di luar itu, stasiun televisi Al Jazeera yang dimiliki pemerintah Qatar memantapkan diri sebagai salah satu media internasional terkemuka. Di bidang politik, Qatar berupaya untuk menjadi sponsor utama perundingan damai pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan. Kondisi ini jelas berbeda beberapa puluh tahun yang lalu di mana Qatar ketika itu adalah salah satu kawasan miskin di Teluk Persia. Beberapa dekade lalu, Qatar tidak lebih dari daerah nelayan yang masuk protektorat Inggris. Negara ini merdeka pada tahun 1971 dan tidak lama kemudian Qatar menemukan salah satu cadangan gas alam cair terbesar di dunia, nomor 3 setelah Rusia dan Iran. Dengan cadangan gas alam cairnya yang mencapai 900 triliun kaki kubik, Qatar menjadi eksportir gas alam cair terbesar di dunia. Penerimaan dari minyak dan gas membuat pendapatan per kapita rata-rata negara ini mencapai lebih dari 100.000 US dollar, jauh melampaui Amerika Serikat ataupun Inggris. Pemuda Qatar yang tidak sempat pengangguran. Mencari pekerjaan di Indonesia lebih susah daripada mencari jodoh. Bahkan ada ungkapan kalau di zaman sekarang mustahil cari kerja langsung diterima. Tapi kita singkirkan dulu hal ini dan kita lihat bagaimana dengan nasib fresh graduated di negara Qatar. Yap, mereka tidak sempat menganggur. Baru lulus langsung dilamar lebih dari satu perusahaan. Berbanding terbalik dengan Indonesia. Di Qatar mencari pekerjaan sangatlah mudah, apalagi untuk orang-orang asli sana. Saking mudahnya ada perumpamaan seperti kita mengambil air dengan gayung di bak mandi yang penuh dengan air. Begitu ada mahasiswa lulus di sana, maka biasanya bukan mereka yang mencari, tapi justru perusahaanlah yang mendatangi mereka. Bahkan satu tawaran kerja bisa diajukan lebih dari 5 perusahaan sekaligus. Tapi tunggu dulu, ini mungkin karena orang-orang di sana benar-benar punya kompetensi yang bagus. Fasilitas dari negara. Pemerintah Qatar akan memberikan sebuah rumah kepada setiap bayi warga Qatar yang baru lahir. Begitu anak-anak warga Qatar siap memasuki sekolah, setiap anak dipersilahkan sekolah atau kuliah, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri dengan biaya sepenuhnya dari negara. Setelah mereka selesai menempuh pendidikan, mereka bebas memilih pekerjaan apapun di dalam negeri dengan gaji lebih tinggi daripada tenaga kerja asing. Lalu negara juga akan memfasilitasi setiap warganya yang akan menikah dengan memberikan jasa pembantu rumah tangga dan supir untuk masing-masing istri. Setiap wanita Qatar yang melahirkan akan difasilitasi rumah sakit sesuai kebutuhannya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bebas pajak penghasilan. Di Indonesia tiap tahunnya kita diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan tahunan. Bagaimana dengan Qatar? Di sana ternyata tidak ada yang namanya pajak. Qatar bebas pajak penghasilan, baik pekerja asli maupun tenaga asing seperti TKI. Mereka tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Walhasil pekerja di sana benar-benar makmur. Alasan kenapa Qatar sendiri tidak menetapkan sistem pajak mungkin dikarenakan negara ini sudah begitu berkecukupan. Bahkan bank di Qatar semuanya bebas riba dan akan menghapuskan seluruh hutang rakyat di momen-momen tertentu, misalnya saat hari ulang tahun raja. Beban kerja standar, cutinya sampai bosan.
Well, memang Qatar adalah surga bagi para pekerja, bukan cuma dilihat dari gaji dan juga bebas pajak penghasilan, tapi juga bagaimana perusahaan di sana memperlakukan para pekerjanya secara baik. Di Qatar, perusahaan tidak menuntut lebih dari apa yang bisa dilakukan pekerjanya. Dalam hal ini bisa beban kerja ataupun juga tanggung jawab. Makanya aneh kalau ada pekerja yang tidak betah dengan sistem kerja di Qatar. Kerjanya standar, tapi apresiasi perusahaan benar-benar keren. Hal yang menggiurkan adalah tentang cuti. Staf biasa saja lazimnya akan mendapatkan cuti sampai dengan 24 hari. Itu pun belum dihitung dengan libur-libur serta hari besar Idul Fitri dan Idul Adha. Dan lebih asiknya lagi kalau Ramadan, para pekerja biasanya hanya akan bekerja setengah hari saja.